Tingkatkan kompetensi para tenaga pendidik di SMA Negeri Enlasi, ikuti IHT terkait penguatan implementasi kurikulum Merdeka. Guna meningkatkan kualitas para tenaga pendidik terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, semua tenaga pendidik di SMA Negeri Enlasi mengikuti kegiatan in-house training yang berlangsung selama 3 hari, yang dimulai pada Rabu 18 September hingga Jumat 20 September 2024. Pengawas Pembina SMA Negeri Enlasi, Yakob A.N. Selan, menyampaikan terima kasih kepada PLT Kepala SMA Negeri Enlasi bersama para tenaga pendidik yang telah mengadakan kegiatan in-house training tersebut. Menurut Yan Selan, kegiatan yang digelar oleh pihak sekolah sangat bermanfaat. Karena itu ia berharap agar semua tenaga pendidik yang ada dapat mengikuti setiap materi yang disampaikan oleh para narasumber dengan baik, agar mampu mengimplementasikan dalam proses pembelajaran. Yan Selan juga memberikan apresiasi kepada PLT Kepala SMA Negeri Enlasi yang mana baru saja 1 bulan memimpin SMA Negeri Enlasi, namun banyak perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Pada kesempatan itu juga, Yan Selan menghimbau kepada semua kepala SMA, SMK yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, terkhususnya kepada ke-37 sekolah yang merupakan sekolah binaannya, agar memiliki inovasi dalam pengembangan satuan pendidikan masing-masing, baik dalam pengembangan fisik maupun manajemen sekolah. Hari ini saya diundang sebagai salah satu narasumber untuk IHT dan sekaligus sebagai pengawas pembina untuk SMA Negeri Enlasi. Terkait dengan pemimpin baru di SMA Negeri Enlasi, ini PLT Kepala SMA Negeri Enlasi Pak Israel Natonis. Saya baru mengantarnya pada 1 bulan yang lalu. Hari ini genap 1 bulan 5 hari. 1 bulan 5 hari. Ternyata hari ini saya kembali ke sekolah untuk menyelenggarakan IHT. Sekaligus saya melihat dari dekat, ternyata ada perubahan terobosan fisik yang cukup luar biasa. Sudah ada lapangan serbaguna, kemudian halaman depan dari sekolah ini juga sudah terbentuk. Akhirnya artinya secara fisik sudah nampak ada perubahan yang luar biasa. Dan beliau menata atau kepala sekolah ini menata dari hal-hal yang kecil, dan itu yang diharapkan secara bertahap ada perubahan-perubahan. Dan sebagai pengawas pembina saya juga melakukan semacam perjanjian kerja bahwa kali ini saya datang nanti seperti ini, tetapi nanti kali berikut saya datang harus ada perubahan. Walaupun perubahannya tidak terlalu menonjol, tetapi minimal ada perubahan yang dibuat di sekolah. Ya, himbauan dari saya sebagai pengawas pembina untuk 37 sekolah di bawah binaan saya, kepala sekolah itu harus berinovasi, mampu membawa perubahan untuk sekolah itu. Perubahan yang dimaksudkan di sini adalah bukan hanya perubahan fisik, tapi perubahan manajemen, pola dan gaya kepemimpinan yang berbeda, sehingga tampil beda, tetapi bukan berarti bahwa arogan. Ya, tampil sesuaikan dengan kondisi dan perubahan perkembangan yang ada di sini. Paling tidak menjawab tuntutan kebutuhan yang ada di sekitar sekolah, terutama mulai dari hal-hal yang kecil. Boleh ambisi dan idealisme untuk melakukan hal-hal yang besar, tetapi jangan sampai lupa untuk melakukan hal-hal yang kecil, terutama harus fokus untuk pembelajaran itu. Besaran pelayanan kepada anak-anak itu yang penting. Sementara itu, PLT Kepala SMA Negeri Enlasi, Misraim Natonis, menyampaikan bahwa di sekolahnya telah menerapkan kurikulum Merdeka berubah karena melalui kegiatan yang dikemas dalam bentuk in-house training bertujuan untuk meningkatkan kualitas para tenaga pendidik yang ada agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada semua peserta didik yang ada berdasarkan tuntutan kurikulum. Misraim Natonis juga berharap agar para tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri Enlasi mampu untuk mengimplementasikan setiap materi yang diperoleh dari para narasumber dalam proses pembelajaran di kelas.
Sebagai terobosan baru dalam kepemimpinannya, Miss Raimna Tonis menjelaskan bahwa hal pertama dan utama dalam kemajuan sebuah lembaga pendidikan tidak terlepas dari hal disiplin. Karena itu, disiplin dalam berbagai aspek menjadi landasan pertama dan utama dalam kepemimpinannya. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan in-house training terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka tersebut, yakni Yakob A.N. Selan SPD selaku pengawas sekolah, Jeremias Pele MPD selaku koordinator pengawas SMA, SMK, dan SLB se-Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan Yeni Sabat SPD selaku pengajar praktek guru penggerak. Terima kasih. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan in-house training untuk implementasi kurikulum Merdeka. Kami sekarang sudah masuk pada Merdeka berubah. Jadi untuk kegiatan ini diwajibkan semua guru harus ikut. Semua guru harus ikut. Karena kegiatan ini sangat penting. Sangat penting untuk kita bisa mengikuti perkembangan zaman sekarang. Jadi kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, di mana kami mendatangkan narasumber yaitu pengawas binaan, Bapak Korwas, kemudian pemimpin narasumber Ibu Yeni. Dari 3 hari. Hari ini akan dibawa oleh Bapak pengawas Bapak Yan, kemudian besok itu Ibu Yeni, dan hari Jumat itu Bapak Korwas langsung. Lewat kegiatan ini saya mengharapkan bahwa semua guru bisa berbagi hal yang baik. Lewat pelatihan ini apa yang didapat dari narasumber nanti bisa diimplementasikan kepada anak-anak. Baik, untuk pembenahan di sini yang pertama adalah disiplin. Disiplin masuk, disiplin pulang, kemudian bagaimana cara berpakaian, disiplin anak-anak berpakaian. Itu penting. Sebelum saya mendisiplinkan orang, saya harus disiplin dulu. Saya lebih disiplin, yaitu saya harus ada di sekolah duluan sebelum anak-anak sampai di sekolah. Karena disiplin itu mencerminkan kepribadian kita. Kemudian disiplin, kalau kita mau maju, bagaimana kita tidak disiplin. Kalau kita sudah disiplin, saya yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan pasti ditiru oleh anak-anak. Jadi pekerjaan rumah saya adalah di mana tempat upacara yang sementara belum ada, tempat olahraga itu yang sementara mungkin tadi Pak Lenso datang lihat, kami sementara berbenah. Kemudian kami melihat hal-hal mana yang belum untuk kami bisa lakukan. Harapan saya sekolah ini ke depan harus muncul di tingkat kabupaten dalam hal apa saja, baik akademik maupun non akademik.